Halo guys, kembali lagi bersama saya Dipavita Herawati, Prodi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kepuasan. Teori kepuasan atau konten teori dalam psikologi dan manajemen merujuk pada teori yang menjelaskan faktor-faktor internal atau konten yang mempengaruhi kepuasan individu dalam konteks pekerjaan, motivasi, dan kebutuhan manusia. Teori ini berfokus pada apa yang memotivasi individu untuk bekerja dan merasa puas dalam kehidupan mereka, terutama dalam organisasi dan tempat kerja. Berikut adalah beberapa teori kepuasan yang paling terkenal. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Yang kedua, teori X dan Y. Yang ketiga, teori ERG. Yang keempat, teori kebutuhan. Dan yang kelima, teori motivasi. Yang pertama, ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow atau Maslow Hierarchy of Needs adalah teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki serangkaian kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan dan bertingkat. Dimulai dari kebutuhan dasar yang paling mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi yang berhubungan dengan pemenuhan potensi diri. Maslow menggambarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam bentuk piramida, di mana kebutuhan yang lebih rendah berada di dasar dan kebutuhan yang lebih tinggi berada di puncaknya. Teori ini mencakup 5 tingkat kebutuhan yang sangat berhubungan, yang harus dipenuhi secara berurutan dari yang paling dasar hingga yang lebih kompleks. 5 tingkat kebutuhan dalam teori hierarki Maslow. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologi. Dasar piramida kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup dan merupakan tingkat pertama dalam hierarki Maslow. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling mendesak dan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum individu dapat fokus pada kebutuhan lainnya. Beberapa contoh kebutuhan fisiologis meliputi makanan, minuman, tempat tinggal, tidur, dan kesehatan. Penjelasan makanan agar tubuh tetap hidup dan berfungsi dengan baik. Minuman, cairan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Tempat tinggal, tempat yang aman dan nyaman untuk tinggal. Tidur, waktu untuk beristirahat dan memulihkan tubuh. Kesehatan, pemeliharaan kesehatan tubuh agar tetap dalam kondisi baik. Kebutuhan ini adalah yang paling mendasar dan menjadi prioritas utama dalam hidup seseorang. Jika kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi, individu tidak akan dapat fokus pada kebutuhan yang lebih tinggi dalam hierarki. Yang kedua, ada kebutuhan keamanan. Tingkat kedua setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, kebutuhan berikutnya yang harus dipenuhi adalah kebutuhan akan keamanan atau keselamatan.
ini berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari ancaman fisik dan emosional. Beberapa contoh kebutuhan akan keamanan meliputi keamanan fisik, keamanan finansial, keamanan kesehatan, dan keamanan emosional. Perlindungan dari keamanan fisik adalah perlindungan dari bahaya fisik, kekerasan, atau ancaman hidup. Keamanan finansial, kestabilan ekonomi, dan pekerjaan yang aman. Keamanan kesehatan, jaminan akan perawatan medis, dan perlindungan kesehatan. Keamanan emosional, stabilitas mental dan emosional, serta perlindungan dari stres atau kecemasan berlebihan. Ketika individu merasa bahwa kebutuhan dasar mereka telah terpenuhi, maka mulai mencari rasa aman dan stabilitas hidup mereka. Yang ketiga, ada kebutuhan sosial atau kebutuhan akan cinta dan persahabatan. Tingkat ketiga, setelah kebutuhan fisiologis dan keamanan terpenuhi, individu beralih pada kebutuhan sosial yang berkaitan dengan hubungan interpersonal. Manusia adalah makhluk sosial, dan untuk merasa utuh dan bahagia, mereka memerlukan hubungan yang bermakna dengan orang lain. Kebutuhan ini meliputi persahabatan, kasih sayang, rasa diterima, dan keterlibatan sosial. Penjelasan persahabatan adalah hubungan sosial yang mendalam dengan teman-teman dan rekan kerja. Kasih sayang, kebutuhan untuk dicintai dan memberi cinta dalam hubungan keluarga atau pasangan. Yang ketiga, rasa diterima. Perasaan diterima dan dihargai dalam kelompok atau komunitas sosial. Yang keempat, keterlibatan sosial. Keterlibatan dalam kelompok atau organisasi yang memberi rasa memiliki. Kebutuhan sosial ini mencakup kebutuhan akan interaksi dan hubungan yang saling mendukung dengan orang lain. Yang keempat, ada kebutuhan penghargaan. Tingkat keempat setelah kebutuhan sosial terpenuhi, individu beralih pada kebutuhan penghargaan atau self-esteem. Kebutuhan ini berhubungan dengan penghargaan dari orang lain serta penghargaan diri. Kebutuhan penghargaan ini meliputi penghargaan dari orang lain, rasa percaya diri, status sosial, dan prestasi. Penghargaan dari orang lain adalah rasa dihargai, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain atas prestasi atau kualitas tertentu. Rasa percaya diri, kepercayaan diri yang berasal dari kemampuan atau pencapaian pribadi. Status sosial, posisi yang dihormati dalam masyarakat atau lingkungan kerja. Prestasi, pencapaian tujuan atau keberhasilan yang diinginkan dalam kehidupan pribadi atau profesional. Kebutuhan ini sangat penting bagi individu karena berkaitan dengan harga diri, kepercayaan diri, dan perasaan dihargai oleh orang lain.
Yang kelima, ada kebutuhan aktualisasi diri. Puncak piramida aktualisasi diri adalah tingkat tertinggi dalam hierarki Maslow. Kebutuhan ini berkaitan dengan potensi penuh seseorang, yaitu keinginan untuk menjadi yang terbaik dalam diri mereka, mengembangkan kemampuan yang ada, dan mencapai tujuan hidup yang penuh. Beberapa aspek dari aktualisasi diri meliputi pengembangan diri, kreativitas, pencapaian tujuan pribadi, kepuasan hidup. Pengembangan diri adalah terus belajar, berkembang, dan berusaha untuk potensi yang terbaik. Kreativitas mengungkapkan diri melalui seni, musik, tulisan, atau pekerjaan yang lain. Pencapaian tujuan pribadi menggapai impian atau tujuan yang paling berarti bagi individu. Kepuasan hidup mencapai perasaan sejahtera dan kepuasan pribadi yang dalam. Kebutuhan aktualisasi diri adalah tentang menemukan makna dan tujuan hidup yang lebih besar, serta menjadi diri sendiri yang utuh dan tanpa batas. Pemahaman hierarki kebutuhan Maslow. Menurut Maslow, seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi setelah memenuhi kebutuhan yang lebih rendah. Artinya, jika kebutuhan fisiologis atau kebutuhan keselamatan tidak terpenuhi, individu tidak akan fokus pada pencapaian tujuan yang lebih tinggi, seperti hubungan sosial atau aktualisasi diri. Sebaliknya, jika kebutuhan yang lebih rendah sudah terpenuhi, individu dapat berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Namun, Maslow juga mengakui bahwa dalam kenyataannya, individu dapat mengejar beberapa kebutuhan secara bersamaan atau berulang kali, dan ada kemungkinan pergeseran prioritas kebutuhan berdasarkan pengalaman hidup atau perubahan kondisi. Teori X dan Y. Teori X dan Y adalah dua teori manajemen yang dikembangkan oleh Douglas McGregor pada tahun 1960 dalam bukunya yang berjudul The Human Side of Enterprise. Teori ini berfokus pada pandangan manajer terhadap sifat dasar manusia, yang kemudian memengaruhi gaya kepemimpinan dan cara mereka mengelola organisasi. McGregor mengemukakan kedua pandangan yang sangat berbeda tentang bagaimana manajer dapat melihat karyawan mereka. Teori X dan Y. Teori X. Teori X menggambarkan pandangan yang lebih negatif atau pesimis tentang sifat manusia dan motivasi karyawan. Dalam pandangan ini, manajer percaya bahwa sebagian besar orang tidak suka bekerja dan akan berusaha menghindari kerja jika memungkinkan. Oleh karena itu, menurut teori X, manajer merasa perlu untuk mengawasi, mengendalikan, dan memotivasi karyawan secara ketat. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari teori X. Yang pertama, ada pandangan pesimis terhadap pekerja. Manajer yang memegang pandangan teori X
percaya bahwa sebagian besar karyawan tidak memiliki dorongan atau motivasi untuk bekerja dengan baik kecuali jika mereka dipaksa. Mereka percaya bahwa karyawan cenderung malas dan hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti gaji atau penghindaran hukuman. Yang kedua, karyawan menghindari tanggung jawab. Menurut teori X, karyawan tidak ingin mengambil tanggung jawab tambahan. Mereka lebih memilih untuk mengikuti perintah atau instruksi daripada mengambil inisiatif sendiri. Yang ketiga, di sisi lain, teori Y menggambarkan pandangan yang lebih optimis dan positif tentang sifat manusia. Kontrol dan pengawasan ketat. Manajer dengan pandangan teori X cenderung mengandalkan pengawasan ketat dan otoritas dalam mengelola karyawan. Mereka percaya bahwa jika tidak diawasi dengan ketat, karyawan akan malas atau tidak efisien. Yang keempat, ada motivasi oleh hadiah dan hukuman. A. Teori X berasumsi bahwa salah satunya cara untuk memotivasi karyawan adalah melalui hadiah, gaji atau bonus, atau hukuman pengurangan gaji dan pemecatan. Poin B. Manajer teori X percaya bahwa penghargaan dan hukuman adalah cara yang efektif untuk mendorong karyawan mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, ada kebutuhan struktur yang jelas. Pekerja yang dianggap mengikuti teks teori membutuhkan struktur yang jelas dengan prosedur yang tegas dan batasan yang ketat melalui apa yang diharapkan dari mereka. Teori Y. Menurut teori Y, manajer percaya bahwa karyawan adalah individu yang secara alami ingin bekerja, dapat diberi tanggung jawab, dan memiliki potensi untuk berinovasi serta berkembang. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dalam teori Y. Yang pertama, pandangan positif terhadap pekerja. Poin A. Manajer yang menganut pandangan teori Y percaya bahwa karyawan pada dasarnya ingin bekerja dengan baik dan dapat diandalkan untuk melaksanakan tugas mereka. Poin B. Mereka melihat bahwa karyawan memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan baik tanpa pengawasan yang ketat. Yang kedua, karyawan mencari tanggung jawab. Menurut teori Y, karyawan cenderung merasa puas ketika mereka diberi tanggung jawab dan kesempatan untuk berkembang. Mereka memiliki dorongan untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang ketiga, ada pemberian kepercayaan dan desentralisasi. Manajer dengan pandangan teori Y cenderung memberikan kepercayaan kepada karyawan dan mempercayakan mereka untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Mereka lebih suka mengelola dengan pendekatan yang lebih desentralisasi, memberi ruang untuk inisiatif dan kreativitas. Yang keempat, ada motivasi oleh pencapaian dan penghargaan intrinsik. Teori Y berasumsi bahwa karyawan lebih termotivasi oleh kepuasan yang datang dari pekerja itu sendiri dan pencapaian pribadi daripada hanya mencari hadiah eksternal seperti gaji atau bonus. Karyawan yang memegang teori Y merasa dihargai melalui pengakuan, peluang pengembangan, dan pencapaian tujuan pribadi yang terkait dengan pekerjaan mereka.
Poin 5. Peran manajer sebagai fasilitator. Manajer yang menganut teori Y berperan sebagai fasilitator yang memberi karyawan kesempatan untuk mengembangkan diri dan mencari solusi kreatif terhadap masalah yang dihadapi. Mereka percaya bahwa dengan memberi kesempatan dan dukungan yang tepat, karyawan akan berkembang dan memberi hasil yang terbaik. Ini adalah perbandingan antara teori Y dan teori X. Dari segi aspek, perbandingan teori X dan teori Y. Teori ERG. Teori ERG ditemukan oleh Clayton Alderfer pada tahun 1969 dan merupakan revisi dari teori Maslow. ERG adalah singkatan dari 3 kategori kebutuhan dasar manusia. Extends needs, kebutuhan ekstensi, kebutuhan fisiologis dan keamanan yang serupa dengan 2 tingkat pertama dalam teori Maslow. Yang kedua, relationship needs, kebutuhan hubungan, kebutuhan untuk membangun hubungan sosial dan interaksi dengan orang lain, mirip dengan kebutuhan sosial dalam teori Maslow. Yang ketiga ada growth needs, kebutuhan pertumbuhan, kebutuhan untuk berkembang secara pribadi, termasuk pencapaian potensi dan aktualisasi diri. Alderfer menyarankan bahwa kebutuhan ini tidak selalu harus dipenuhi secara berurutan, seperti dalam teori Maslow, tetapi bisa terjadi secara bersamaan. Misalnya, seseorang bisa menginginkan pertumbuhan pribadi, meskipun kebutuhan eksistensialnya belum sepenuhnya terpenuhi. Teori kebutuhan dikembangkan oleh David pada 1961 dan fokus pada 3 kebutuhan utama yang memotivasi individu dalam lingkungan kerja. Need for achievement. Individu dengan kebutuhan prestasi tinggi memiliki dorongan untuk mencapai tujuan yang tinggi, menyukai tantangan, dan berusaha untuk mengatasi kesulitan. Mereka cenderung mencari kesempatan untuk sukses dan merasa puas dengan pencapaian pribadi mereka. Yang kedua ada need for affiliation. Individu dengan kebutuhan afiliasi tinggi cenderung mencari hubungan yang harmonis dan persahabatan. Mereka ingin diterima dan dihargai oleh orang lain, serta menghindari konflik. Need for power. Individu dengan kebutuhan kekuasaan tinggi memiliki keinginan untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. Mereka merasa puas jika mereka dapat mempengaruhi hasil dan proses yang ada di sekitar mereka. McLachlan berpendapat bahwa kebutuhan-kebutuhan ini dipengaruhi oleh pengalaman hidup seseorang dan dapat dipelajari, serta berpengaruh besar terhadap perilaku dan motivasi individu dalam konteks profesional. Teori motivasi Higgins. Teori ini ditemukan oleh Frederick Herbert pada tahun 1959, yang juga dikenal dengan nama teori 2 faktor.
Herzberg mengidentifikasi dua jenis faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Faktor Higgins. Faktor-faktor ini tidak menghasilkan kepuasan kerja yang positif, tetapi dapat menyebabkan ketidakpuasan jika tidak dipenuhi. Ini termasuk kondisi kerja, gaji, hubungan dengan rekan kerja, kebijakan perusahaan, dan keamanan kerja. Ketidakpuasan akan muncul jika faktor-faktor ini tidak terpenuhi dengan baik. Tetapi faktor-faktor ini tidak akan meningkatkan motivasi atau kepuasan kerja secara signifikan jika dipenuhi dengan baik. Yang kedua, ada faktor motivasi. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi. Ini mencakup pencapaian, pengakuan pekerjaan yang menantang, tanggung jawab, dan peluang untuk berkembang. Ketika faktor-faktor ini dipenuhi, individu merasa lebih puas dan termotivasi untuk bekerja dengan baik. Herbert menyarankan bahwa manajer harus memastikan bahwa faktor Higgins sudah dipenuhi agar karyawan tidak merasa tidak puas. Sementara untuk meningkatkan motivasi, perusahaan perlu memberikan kesempatan untuk pencapaian pribadi dan pengembangan karir. Kesimpulan, teori-teori kepuasan ini memberikan pandangan yang berbeda tentang apa yang memotivasi individu, terutama dalam konteks pekerjaan dan kehidupan. Masing-masing teori ini memiliki pendekatan dan fokus yang unik. Namun, semuanya menyarankan bahwa pemahaman terhadap kebutuhan individu dan pencapaian kepuasan adalah kunci untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. Sekian penjelasan dari teori kepuasan. Jangan lupa ditonton. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.